Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Hari ini masuk babak baru di mana Bareskrim sudah memanggil keluarga Joko Widodo. Jadi buat sahabat yang masih kebingungan, yang tidak terlalu mengikuti, jadi ada laporan yang disampaikan oleh TPUA, ada laporan yang disampaikan oleh kubu Jokowi. Ada yang oleh Jokowinya langsung dan penasehat hukum, ada yang oleh relawannya. Yang banyak ini yang oleh relawannya. Dan ada satu lagi oleh Pak M. Taufik di Solo. Itu mempertanyakan yang digugatnya lebih banyak, itu selain UGM ada SMA-nya, SMP, SD dan seterusnya gitu. Nah, jadi kalau orang Sunda bilang Pak Baliut gitu. Jadi saling melaporkan dua kubu ini. Nah, yang progresnya berjalan lebih awal adalah yang laporan dari kubunya TPUA, Pak Rizal Fadila CS ke Bareskrim. Itu di Desember 2024. Sebelumnya ada lagi gitu kan, yang perdata, kemudian di NO atau tidak diterima dan seterusnya. Ke KPK juga sudah ada. Nah, kita lihat yang paling progres tampaknya Bareskrim. Yang menarik adalah Bareskrim juga mengeluarkan analisa pasal-pasalnya. Karena itu sebenarnya nggak muncul dari TPUA. Nah, ini yang menarik gitu ya. Jadi kita akan coba simak video kali ini. Nanti kita tonton videonya. Yang pasti drama ijazah Jokowi, keluarga dipanggil, negara diuji. Bareskrim akhirnya memanggil keluarga Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan juga ijazah asli yang selama ini jadi perdebatan publik. Tapi kenapa harus keluarga yang bawa? Kenapa ijazah dibawa dari Solo ke Jakarta seperti benda pusaka? Bareskrim panggil keluarga Jokowi. Ijazah asli Jokowi dibawa. Tentu pertanyaannya, asli kah? Ya, itulah yang sedang diuji nanti oleh Bareskrim. Kemudian mungkin nanti lanjut ke ranah pengadilan. Yang menarik adalah laporan ke Bareskrim ini bukan laporan sebetulnya, tapi lebih kepada Dumas, ya. Laporan pengaduan masyarakat ya, yang dilakukan oleh TPUA di Desember 2024 lalu. Menarik, bukan laporan tapi justru dugaan masyarakat, pengaduan masyarakat, Dumas. Nah, kita lihat kabarnya dulu. Banyak yang nanya juga bagaimana kabar Pak Rizal Fadila sekarang gitu, karena kita tahu kemarin beliau mengalami musibah kecelakaan. Nanti di akhir video kita bahas ya. Bareskrim panggil ke keluarga Jokowi terkait aduan ijazah palsu hari ini. Sudah ya. Nanti ada videonya juga, kuasa hukum Jokowi bicara ke wartawan. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memanggil perwakilan keluarga Presiden RI ke-7 Jokowi terkait aduan dugaan kepemilikan ijazah palsu dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Yang menjadi pertanyaan kita tentu adalah, kenapa nggak manggil Pak Jokowinya langsung ya? Kan bisa, beliau lagi agak-agak santai ini. Nah, itu entahlah ya apa pertimbangannya. Mungkin sebetulnya Pak Jokowi yang diundang, tapi akhirnya yang diutus adalah keluarganya. Kabar pemanggilan ini juga dibenarkan oleh kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Ia menyebut keluarga beserta ajudan Jokowi akan memenuhi panggilan tersebut. Sampai ajudannya. Kami yang akan menyerahkan ijazah asli Pak Jokowi sesuai permintaan Bareskrim. Keluarga dan ajudannya yang membawa dari Solo ke Jakarta. Dalam kasus ini, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro,
mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait ijazah palsu yang diadukan oleh TPUA atas nama Egy Sujana pada 9 April 2024. Ini sebetulnya sudah hampir setengah tahun ya. Aduan ini diterima sebagai laporan informasi dengan nomor, kayaknya laporannya informasi ya, LI-39 dan seterusnya pada 9 April. Oh, ada penambahan ya, ada 4 kali kalau masih ingat sahabat kita podcast dengan Pak Rizal Fadila, 4 kali TPUA bolak-balik menambahkan bahan, menambahkan bukti dan seterusnya. Perihal pengaduan adanya temuan publik dan dari berbagai media sosial dalam bentuk notoir feiten, cacat hukum ijazah S1 Jokowi oleh tim TPUA. Selama penyelidikan ini Juhandani menyebut pihaknya sudah memeriksa 26 saksi. Banyak kali ya. Yang terdiri dari 4 orang pengadu. 4 orang pengadu ya, salah satunya ada Pak Rizal Fadila, Pak Damai Hari Lubis, Pak Medi, Pak Rustam Effendi, dan yang lainnya ya. 3 staf UGM, 8 alumni Fakultas Kehutanan dan Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY 1 orang. Selain itu ada 1 orang dari Percetakan Perdana, 3 orang staf SMA Negeri 6, 4 alumni SMA Negeri Surakarta. Banyak juga ya. Oke, kemudian 5 bundel dokumen teman 1 angkatan, 1 bundel angkatan 7882 kemudian 8288. Lengkap. Oke, pokoknya bundel ya, dokumen dari zaman SMA juga dibawa. Telah dilakukan uji laboratoris terhadap dokumen awal masuk menjadi mahasiswa Fakultas UGM sampai dengan lulus ujian skripsi. Dengan perbandingan dokumen dari teman 1 angkatan. Nah, ini yang terjadi. Kemudian bagaimana hasilnya? Nah, kita akan coba lihat videonya di sini. Oke, postingan dari Maudi Asmara. Terbaru, serahkan ijazah asli ke Bareskrim, kuasa hukum ini hal sensitif. Maksudnya itu ya, nanti ada adegan dibuka gitu, tapi nggak lama ditutup lagi. Mungkin ada data-data pribadi ya. Ini di video awal agak rusak, suaranya nggak jelas, tapi berikutnya menjadi lebih jelas. Yang pasti ini gambaran ketika pengacara Jokowi ini detik-detik memperlihatkan amplop yang tidak lama kemudian ditutup. Alasannya nanti disampaikan dengan suara yang lebih jelas ya. Nah, ini. Mungkin kan ada data pribadi, alamat dan lain-lain kan. Mungkin kami nggak bisa terlalu ini. Yes. Pertanyaannya nggak jelas tapi bisa kita simak dari jawabannya. Kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut lagi untuk yang di situ. Jadi kita masih menunggu. Kita menghormatilah semua proses penyelidikan yang ada, yang di Polda maupun yang di Bareskrim ini. Ya tentunya pada saat kita sudah menyerahkannya ini ke jalur hukum, ya biarkanlah berproses secara hukum nanti Mbak. Apakah ini nanti penyidik memiliki kewajiban untuk menunjukkan, apakah penyidik nanti harus memeriksa lab forensik, itu semua kami serahkan semuanya ke penyelidik. Sangat. Oleh karena itu Pak Jokowi kan hari ini juga melalui kami tentunya menyerahkan dokumen tersebut. Artinya sebenarnya ini bukan laporan yang kami sampaikan di Polda Metro Jaya. Ini adalah laporan masyarakat, laporan terhadap Pak Jokowi dan terhadap ijazahnya, tapi beliau bersedia karena memang sudah perintah atau memang permintaan dari penegak hukum yaitu Bareskrim di pihak ini, sehingga itu dipenuhi oleh Pak Jokowi. Tidak ada alasan khusus karena memang agendanya adalah hanya penyerahan dokumen, sehingga kan memang bisa dilakukan itu. Tidak ada. Tentunya siap, tapi kami semua kembali lagi. Nah, sudah siap lah gitu ya. Tentunya kami akan kooperatif dan Pak Jokowi juga siap. Dan dibuktikan hari ini ijazah aslinya dibawakan langsung. Dan ini kan sebenarnya juga kembali lagi, ijazah ini kan adalah dokumen pribadi dan sensitif yang sudah disimpan berpuluh-puluh tahun sehingga dibawakan langsung oleh tentunya
orang yang dipercayanya, yaitu ada keluarga juga dan juga ada ajudan pribadi juga. Itu dibawa langsung hari ini, langsung diserahkan. Nah ini sekarang kami juga menyerahkannya kepada pihak penyelidik untuk melakukan apa yang memang perlu dilakukan sesuai dengan hukum acara. Sehingga nanti ketika selesai, infonya kami akan diberitahukan dan nanti kita biarkan untuk penyelidikan berjalan sebagaimana mestinya. Berarti itu boleh nanti ditampilkan di publik nggak soal ijazahnya? Nanti bisa ditanyakan langsung pada para penyelidik. Pak, tapi kalau dari keputusan Pak Jokowi sendiri sebenarnya memperbolehkan nggak sih untuk menampilkan ijazah itu ke publik? Jadi Ya, ini sudah detik-detik mau selesai. Suaranya menjadi sudah lebih dikonfirmasi ini dari pihak UGM, dari kawan-kawan dan sebagainya. Sehingga pada saat kita memutuskan untuk mengambil langkah hukum, maka biarkanlah proses hukum yang berjalan. Apakah nanti memang di persidangan perlu ditunjukkan, yaitu tentunya kalau memang perlu, ya kami dukung. Ya, begitu. Yang menarik adalah sudah 3 kali sidang di Solo, di rumah yang lebih dekat dengan Pak Jokowi, ada forum mediasi ya, dari gugatan Pak M. Taufik terhadap sama ijazah palsu juga, tapi tidak hadir gitu. Nah ini agak aneh kalau ketika diminta Bareskrim menyerahkan, tapi ketika diminta oleh Pengadilan Negeri Solo tidak menyerahkan. Tentu pasti ini terkait dengan strategi dari kuasa hukumnya. Hanya yang menjadi pertanyaan masyarakat kan, kenapa yang ini dipenuhi, yang ini tidak? Kan sama-sama marwah pengadilan itu kan sama-sama tidak kalah besar dibandingkan dengan Bareskrim, misalkan begitu ya.